Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, makanan dan zat makanan. Nah, bisa Anda lihat di gambar ada berbagai bahan makanan, yakni dari buah-buahan, daging, ikan, telur, dan lain sebagainya. Nah, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu harus mengandung beberapa syarat. Jadi ini ada syarat suatu makanan yang baik dicerna, yang baik untuk tubuh kita. Yang pertama itu ada mudah dicerna, higienis, mengandung nutrisi yang utama. Jadi ada nutrisi di dalam zat makanan itu ada karbohidrat, lemak, vitamin, garam-garam mineral, dan air. Nah, nutrisi ini itu sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan tubuh. Apabila kekurangan maka akan berbahaya bagi tubuh, dan juga kelebihan akan berbahaya juga bagi tubuh. Selanjutnya kita masuk ke zat makanan, ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan susunan gula yang ada pada makanan. Jadi ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida, kita ingat angka mono itu 1, jadi ada 1 gugus gula. Tersusun dari 1 gugus gula ini adalah yang bisa diserap oleh tubuh kita secara langsung. Contohnya ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kita bisa memperolehnya dari buah-buahan dan madu. Selanjutnya disakarida. Disakarida ini 2 gugus gula, disakarida 2 gugus gula. Contohnya sukrosa, laktosa, maltosa. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temukan pada gula pasir, susu, kecambah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada polisakarida. Nah, polisakarida ini dia lebih dari 2, jadi ada banyak gugus gula. Contohnya ada pati, glikogen, selulosa. Dalam kehidupan sehari-hari ada jagung, padi, gandum, kentang, singkong, sereal, sayuran, hati hewan. Fungsi dari karbohidrat itu terutama sebagai sumber energi dan menghemat protein. Kemudian jika kita tadi sudah dijelaskan bahwa nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu ada takarannya. Jadi jika kelebihan karbohidrat akan mengakibatkan obesitas, karena karbohidrat dikonversi menjadi lemak sehingga menyebabkan obesitas. Nah, dan jika kekurangan, lemak pada tubuh akan diubah menjadi energi. Proses ini akan menghasilkan keton. Nah, jika terlalu sering akan mengakibatkan ketosis. Selanjutnya lemak. Lemak itu diperoleh dari 2 sumber, yakni ada hewani dan nabati. Pada lemak hewani itu bisa diperoleh pada daging, ikan, dan sebagainya. Kemudian pada lemak nabati itu diperoleh dari kacang-kacangan, alpukat, minyak kelapa, dan lain sebagainya. Lemak ini memiliki 2 jenis, ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, lemak jenuh ini dia yang cair, seperti minyak kelapa, minyak goreng. Kemudian kalau lemak tak jenuh itu contohnya seperti keju dan mentega. Dia padat. Fungsi dari lemak dalam tubuh kita itu sebagai sumber energi, perlindungan tubuh, isolasi tubuh dari kehilangan panas. Nah, yang ini ketika berada pada suhu yang dingin, maka lemak ini berfungsi mengisolasi tubuh dari kehilangan panas. Jadi panas di dalam tubuh tidak akan keluar. Kemudian menimbulkan rasa kenyang, pelarut vitamin lemak, dan menghemat protein. Kemudian ada protein. Nah, protein ini tersusun atas asam-asam amino. Di sini ada jenis-jenis asam amino, itu ada asam amino esensial. Ini nama-nama asam aminonya. Kemudian asam amino esensial bersyarat dan asam amino non esensial. Kita bisa memperoleh protein itu dari daging merah, ikan, daging unggas, tempe, tahu, kecambah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi dari protein ini sebagai regenerasi sel. Nah, regenerasi sel ini adalah seperti adanya
ketika kulit kita terluka, kemudian ketika kulit kita terluka, maka nanti akan ada sel-sel kulit baru yang tumbuh. Nah, itu dari fungsi dari protein dan sebagai sumber energi. Selanjutnya vitamin. Vitamin ini ada yang larut dalam lemak dan larut dalam air. Untuk memudahkan kita mengingatnya, untuk vitamin yang larut dalam lemak ini ada vitamin A, D, E, K, A, D. Nah, jadi untuk vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. A ini vitamin bisa diperoleh dari buah-buahan, D dari sinar matahari, E dan K. Selanjutnya, untuk yang larut dalam air itu ada B kompleks dan vitamin H dan C. B kompleks itu ada B1, B2, B3, B5, B6, B11, dan B12. Fungsi dari vitamin itu sebagai biokatalisator proses metabolisme dan mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya ada zat mineral. Mineral ini ada yang dibutuhkan mikro secara sedikit di dalam tubuh dan ada yang makro. Untuk yang mikro ini bisa dibaca ada Fe, Zn, I, Se, dan sebagainya. Soalnya pada makro ini dibutuhkan banyak di dalam tubuh, namun juga ada kadarnya. Ini ada Na, Cl, K, Cap, mangan, dan sulfur. Nah, Na ini merupakan natrium, Cl ini klorin. Nah, jadi ketika kita memakan garam NaCl, kita telah mensuplai mineral makro yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Fungsi dari mineral ini sebagai zat pembangun tubuh, pembangun dan pengatur kinerja tubuh. Yang penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh tingkat sel, jaringan, organ, dan tubuh secara keseluruhan. Kemudian ada air. Nah, manusia itu tidak bisa hidup tanpa air karena 70% tubuh manusia tersusun atas air. Oleh karena itu air itu sangat penting bagi kelangsungan hidup mikroorganisme yang ada di bumi. Setelah mengetahui beberapa zat makanan, untuk mengetahui zat apa yang terdapat dalam suatu makanan, jadi kita akan bisa menggunakan uji kandungan zat makanan. Untuk menguji kandungan zat makanan ini menggunakan reagen. Reagen ini merupakan zat kimia yang biasa digunakan untuk menguji kandungan zat makanan. Reagen untuk menguji karbohidrat itu menggunakan lugol atau iodin, kalium iodida. Lugol. Nah, kemudian reagen untuk menguji kandungan glukosa itu menggunakan Benedict. Reagen untuk menguji reagen untuk menguji protein itu menggunakan Biuret. Kemudian reagen untuk menguji kandungan lemak itu menggunakan kertas buram. Dan terakhir reagen untuk menguji kandungan vitamin itu ada betadin, menggunakan betadin obat luka itu. Nah, selanjutnya ketika suatu makanan mengandung karbohidrat, apabila ditetesi oleh lugol atau iodin, nah lugol ini berwarna kuning, kemudian dia berubah warna menjadi biru kehitaman. Misal warna awalnya itu putih, kemudian ditetesi oleh lugol berwarna kuning. Nah, dia berubah, zat makanan tersebut berubah menjadi warna biru kehitaman, berarti dalam makanan tersebut mengandung karbohidrat. Begitu juga dengan kandungan zat glukosa, protein, lemak, dan vitamin. Ini warna indikatornya. Ketika mengandung glukosa menjadi merah bata, kemudian mengandung protein menjadi ungu. Jika mengandung lemak, nah kertas buram ini untuk menguji indikator ada atau tidaknya lemak. Jadi makanan tersebut hanya dioleskan pada kertas, kemudian ditunggu sebentar. Kita lihat hasilnya. Ketika dia transparan, maka makanan tersebut mengandung lemak. Jika dia basah atau tidak transparan, maka makanan tersebut tidak mengandung lemak. Kemudian untuk kandungan vitamin ini kembali ke warna awal. Maksudnya ketika awal makanan tersebut berwarna putih, ketika ditetesi oleh betadin, nah betadin ini kan warnanya merah.
merah seperti merah-merah darah itu kan. Nah, jadi ketika ditetes oleh betadin, warnanya tetap putih, tidak berubah. Jadi itu mengartikan bahwa makanan tersebut mengandung vitamin. Selanjutnya kita memasuki sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini terdapat kelenjar dan saluran. Kelenjar pada sistem pencernaan itu ada kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Untuk saluran atau biasa kita sebut dengan organ pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini gambarnya. Jadi ketika ini mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Kita kupas satu-satu. Jadi saluran pencernaan itu yang pertama ada organnya mulut. Nah, di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik merupakan pencernaan yang menghancurkan makanan dengan gerakan mengunyah, itu menggunakan gigi dan lidah. Nah, untuk kimiawi itu dibantu oleh enzim amilase atau tialin yang mengubah amilum menjadi maltosa. Jadi ketika kita mengunyah makanan, akan ada rasa manis yang terasa di lidah, rasa manis-manis gitu kan. Nah, itu adalah proses dari kerja enzim amilase ini. Jadi dia akan mengubah amilum menjadi maltosa, menjadi karbohidrat yang lebih kecil sehingga terasa manis. Kemudian setelah menjadi bolus atau makanan itu sudah hancur, sudah lembut, sudah dilembutkan oleh mulut, akan dilanjutkan ke lambung. Dia melalui kerongkongan. Nih, jadi kerongkongan ini dari mulut ke lambung. Dia meneruskan makanan ke lambung. Nah, di dalam kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung dengan otot-otot yang ada di esofagus ini tadi. Selanjutnya makanan akan dialirkan ke lambung. Nah, jadi organ selanjutnya itu ada lambung. Setelah melalui esofagus, makanan itu akan menuju ke lambung. Nah, lambung itu merupakan organ pencernaan atau saluran pencernaan yang berbentuk seperti huruf J dan memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada kardiak. Kardiak itu adalah bagian lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus. Kemudian ada fundus. Fundus ini merupakan bagian lambung yang melengkung ke atas. Nah, ini yang menonjol ke atas itu adalah fundus. Kemudian ada badan lambung dan pilorus. Di dalam lambung ini memiliki beberapa enzim. Yang pertama itu ada HCl, asam lambung. Nah, asam lambung ini berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga menjadi seperti pasta agar mudah diserap oleh usus halus. Kemudian HCl ini juga berfungsi untuk membunuh kuman di dalam makanan. Nah, jadi dari mulut itu belum ada enzim yang membunuh kuman-kuman dari makanan yang kita makan. Jadi di dalam lambung itu akan dibunuh kuman-kuman di dalam makanan kita sehingga makanan menjadi steril untuk diserap oleh usus halus. Di dalam lambung ini terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik itu dilakukan oleh otot lambung yang membuat makanan tersebut menjadi halus. Jadi otot-otot itu akan bergerak, akan meremas-remas makanan kita, makanan yang masuk ke lambung itu agar menjadi lebih halus lagi, agar bisa diserap nutrisinya oleh usus halus. Kemudian secara kimiawi itu dibantu oleh enzim, salah satunya adalah HCl tadi. Selanjutnya ada enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, dan ada enzim renin yang mengubah kaseinogen menjadi kasein. Selanjutnya ada enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Setelah masuk ke lambung, setelah dicerna oleh lambung,
makanan itu sudah menjadi pasta, sudah halus, akan masuk ke usus halus. Jadi usus halus itu memiliki 3 bagian, terdapat 3 bagian, itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini adalah usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum itu usus penyerapan. Pada duodenum itu fungsinya untuk menampung dan menguraikan kembali makanan dari lambung. Nah, jadi dari lambung itu jika belum sempurna penguraiannya, jadi oleh duodenum ini akan diuraikan kembali oleh duodenum. Jadi agar makanan tersebut benar-benar halus dan bisa diserap seutuhnya atau sepenuhnya oleh usus penyerapan nantinya. Selanjutnya ada jejunum, usus kosong, penguraian nutrisi, penyerapan air, dan penyerapan nutrisi lipofilik. Selanjutnya ada ileum. Nah, ini usus penyerapan, dia menyerap vitamin B, garam, empedu, dan penyerapan nutrisi yang belum diserap oleh jejunum. Di dalam usus halus itu terjadi pencernaan secara kimiawi oleh beberapa enzim. Ada enzim maltase, laktase, enterokinase, lipase, peptidase, dan sukrase. Enzim maltase itu mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase itu mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Kemudian ada enzim enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Lipase, enzim lipase mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian enzim peptidase itu mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan terakhir ada enzim sukrase, itu mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan galaktosa. Setelah diserap nutrisinya oleh usus halus, maka tinggallah zat-zat yang tidak penting lagi bagi tubuh diteruskan ke usus besar. Jadi usus besar ini terdiri atas 3 bagian. Usus besar itu memiliki nama latin kolon. Nah, jadi ada usus besar yang menanjak, melintang, dan menurun. Yang menanjak itu disebut dengan kolon ascendent, yang melintang disebut dengan kolon transversum, yang menurun itu disebut dengan kolon descendent. Di dalam usus besar itu terjadi pembusukan makanan oleh bakteri E. coli atau Escherichia coli. Nah, jadi ketika proses pembusukan makanannya itu dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Setelah pembusukan makanan selesai, setelah makanan tersebut dibusukkan, zat sisa itu atau feses itu akan ditampung dulu di rektum hingga penuh. Kenapa ditampung di rektum, tidak langsung dikeluarkan ke anus? Nah, jadi rektum ini merupakan otot-otot, terlihat ada otot-ototnya. Nah, jadi kalau misal belum penuh, maka otot-otot di dalam rektum ini tidak akan bekerja, tidak akan berkontraksi sehingga tidak bisa membuka jalan keluarnya feses. Setelah itu, nah baru dia ke anus. Anus ini merupakan saluran tempat keluarnya zat makanan yang telah dibusukkan di dalam usus besar. Setelah mempelajari organ-organnya, jadi ini pencernaan secara garis besar meliputi proses berikut. Yang pertama ada ingesti. Ingesti tadi organnya mulut. Pemotongan dan penggilingan makanan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim juga terjadi di mulut. Kemudian ada peristaltik. Peristaltik, ingat, adalah suatu gerakan otot esofagus yang mendorong makanan ke lambung, disebut dengan gerakan peristaltik. Kemudian digesti. Digesti ini merupakan pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Dan ada absorpsi, penyerapan molekul yang telah dipecah. Jadi molekul-molekul yang telah dipecah oleh dalam proses digesti itu akan diserap. Absorpsi ini merupakan terjadi di usus halus. Selanjutnya ada defekasi, pembuangan zat sisa berupa feses. Ini ringkasan prosesnya, bisa dilihat dan dibaca. Secara ringkas, makanan itu akan masuk ke mulut, dicerna secara mekanik dan kimiawi. Kemudian makanan masuk ke esofagus didorong dengan gerakan
peristaltik ke lambung. Di lambung makanan dihancurkan menjadi pasta oleh HCl yang sekaligus membunuh kuman pada makanan dan terjadi pencernaan secara kimiawi oleh bantuan enzim pepsin, renin, dan lipase. Kemudian ada makanan disalurkan ke usus halus dan diserap air, nutrisi, dan mineralnya. Setelah diserap air, nutrisi, dan mineralnya, makanan disalurkan ke usus besar untuk dibusukkan oleh bakteri E. coli. Kemudian dikumpulkan menuju ke di rektum dan dibuang melalui anus. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan. Ini yang pertama, contohnya ada penyakit sariawan akibat kekurangan vitamin C atau terjadi luka pada mulut ataupun lidah. Kemudian ada ulcus pepticum. Ini bisa disebut dengan lambung bocor. Jadi lambungnya itu berlobang. Itu disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Bakteri Helicobacter pylori ini menyebabkan penyakit ulcus pepticum. Kemudian ada lagi contohnya kanker usus besar. Ini kanker usus besar stage 1, ada stadium 1, stadium 2, dan stadium 3 ini. Jadi usus besar ini terjadi penumpukan plak di dinding usus besarnya sehingga dia menyumbat, rusak. Selanjutnya ada usus buntu. Nah, sering kita dengar juga penyakit usus buntu. Jadi penyakit usus buntu ini bisa diakibatkan dengan adanya makanan yang masuk atau zat sisa-sisa makanan yang terjebak di usus buntu. Jadi di sini usus buntu itu letaknya di sini, di ujung usus besar. Nah, ini ketika normalnya usus buntu ukurannya normal, kecil ya. Nah, selanjutnya ketika dia meradang karena ada penumpukan zat-zat yang terjebak di dalam usus buntu, jadi dia akan membengkak. Itulah mengapa perut kita akan terasa sakit ketika terjadi radang usus buntu. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.